pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu teks fabel. Teks fabel di sini adalah materi yang paling terakhir di kelas 7. Jadi tetap semangat, tetap mengerti dan pahami apa yang saya jelaskan. Oke, baiklah. Dimulai dari yang pertama, kita perlu memahami apa itu teks fabel. Teks fabel adalah cerita yang berbentuk dongeng yang dikembangkan berdasarkan khayalan dan tokoh utamanya merupakan hewan yang menyerupai manusia. Nah, saya mau ingatkan kembali kamu pada bagian ini. Kamu tentunya sering menonton televisi di rumah. Ketika kamu lihat ada sebuah film yang menjelaskan tentang kancil dan buaya. Nah, dari judulnya saja, siapa tokoh utamanya? Kancil dan buaya. Nah, dari judul tersebut berarti menjelaskan tentang hewan, yaitu tokoh utamanya tadi. Nah, pada tahapan ini tokoh utamanya ini nanti bisa berinteraksi atau melakukan hal-hal yang sama seperti manusia. Contoh berbicara, makan, berlari, dan banyak hal lainnya. Untuk itu perlu kamu pahami pada bagian pengertian ini. Kata kuncinya itu adalah sebuah cerita yang tokoh utamanya itu hewan. Nah, ada juga yang menjelaskan seperti ini. Fabel adalah sebuah cerita yang tokoh utamanya hewan dan selalu memberikan pesan di akhir. Untuk yang kedua, kita akan masuk ke bagian struktur. Struktur di sini tidak beda jauh dengan pembelajaran kita yang di semester 1 yaitu teks narasi, dan di akhir juga yang semester 2 ini ada non fiksi dan fiksi. Nah, yang kamu ambil itu fiksinya, tidak beda jauh strukturnya. Dimulai dari apakah itu? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Nah, ada yang tambah ini, yaitu yang keempat, koda. Yang membedakan dari semester 1 yang kita sudah pelajari ada pada tahapan koda, yaitu koda adalah berisi pesan yang disampaikan di akhir cerita. Nah, tadi ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, kamu akan pelajari berikut ini apa sih perbedaan antara orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, resolusi dan koda itu harus kamu pahami ada letak perbedaannya. Nanti mungkin bisa jadi kamu tidak akan mengerti atau bingung apa perbedaannya ya. Ingat saja, kalau di bagian koda itu biasanya pesan yang disampaikan, apa yang dapat diambil. Nah, di bagian resolusi ini adalah tahapan penyelesaian dari konflik tersebut. Biasanya beda-beda tipis yang kedua ini. Nanti saya kasih contoh untuk membedakannya. Baiklah, perhatikanlah penjelasan berikut ini secara terperinci. Untuk penjelasan lebih terperinci dari struktur teks fabel, yaitu dimulai dari yang pertama, orientasi. Ingat, pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita tersebut. Pernah dengar tidak? Kalau di bagian cerita
Pada zaman dahulu hiduplah seekor rusa. Nah, kata pada zaman dahulu sudah menjelaskan waktu dan menjelaskan tokoh. Tokohnya itu siapa? Tokohnya adalah rusa. Yang selanjutnya, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan pengenalan masalah hingga terjadinya konflik dan klimaks serta juga cerita. Nah, pengenalan masalah di sini contoh dari misalnya seperti ini. Rusa mulai mengalami masalah terjebak di dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Nah, di sini baru mulai muncul pengenalan masalahnya tersebut. Yang ketiga, masuk ke tahap resolusi. Resolusi di sini merupakan konflik yang memuncak mulai masuk tahap penyelesaian atau leraian. Pada tahapan ini, masalah si rusa yang masuk ke dalam lubang tersebut terakhir mendapati solusi bagaimana dia keluar dari lubang tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat terakhir, bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Nah, di bagian sini boleh disisipkan sebagai ajaran moral atau pesan yang didapat sebagai penutup cerita.